Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa hebat, apa kabar? Tetap semangat ya walau belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup atau yang dikenal dengan istilah hereditas. Hereditas adalah penurunan sifat yang terdapat dalam materi genetik yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik memegang peranan yang sangat penting dalam proses pewarisan sifat. Kenapa demikian? Ternyata di dalam materi genetik terdapat molekul yang berperan dalam pewarisan sifat, yaitu DNA dan RNA. Di dalam DNA banyak sekali terdapat gen. Gen inilah yang menentukan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Seluruh untayan DNA dikenal dengan istilah kromosom. Kromosom pada manusia terdapat 46 yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kromosom tubuh yang disebut autosom dan kromosom seks yang disebut gonosom. Kromosom tubuh jumlahnya ada 22 pasang, sementara kromosom seks atau gonosom jumlahnya 1 pasang. Kromosom tubuh terdapat pada sel tubuh yang membelah secara mitosis, sementara kromosom seks berada pada sel gamet, yaitu sel sperma atau sel telur yang mereka membelah secara meiosis. Inilah sebabnya kenapa pada seorang individu anak akan memiliki sifat yang separuh berasal dari ayah dan separuh berasal dari ibu. Diagram anak garpu bisa digunakan untuk menentukan gamet, sementara jumlah variasi gamet dihitung menggunakan rumus 2/n. Contoh yang pertama misalnya genotip homozigot, yaitu A besar dipisahkan A besar 1 kemudian A besar 1, maka terbentuk 2 gamet. Tetapi karena homozigot yaitu A besar itu alelnya 0, maka 2/n sama dengan 2/0 sehingga hasilnya 1. Artinya homozigot memiliki 1 variasi gamet. Begitu juga dengan yang homozigot resesif, yaitu A kecil di gametnya menjadi A kecil saja variasinya. Sementara untuk genotip yang heterozigot, contohnya A besar A kecil, maka menghasilkan gamet A besar dan gamet A kecil, sehingga jumlahnya ada 2, artinya ada 2 variasi. 2 variasi ini bisa dibuktikan dengan rumus, yaitu 2/n. Karena heterozigot 1, maka 2/1 sama dengan 2. Contoh yang ketiga adalah genotip dari dihibrid yang memiliki 2 sifat beda. Contohnya A besar B besar. Ini berarti dua-duanya homozigot, sehingga masing-masing tidak memiliki sifat beda. Jadi tetap variasinya hanya 1. Dibuktikan dengan 2/n sama dengan 2/0 sama dengan 1. Nah, terbukti bahwa variasi yang didapat walaupun gametnya ada 4, tetapi variasi yang didapat hanya 1, yaitu A besar B besar. Contoh yang keempat, genotip yang heterozigotnya 1 dan homozigot 1, yaitu A besar A kecil, B besar B besar.
Di sini berarti yang heterozigot adalah A besar A kecil, sehingga 1 lalu B besar B besar. Homozigot berarti nilainya 0, maka dihasilkan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti variasi yang dihasilkan ada 2. Nah, ini terbukti gametnya jumlahnya ada 4, tetapi jumlah variasinya yang didapat ada 2 macam, yaitu A besar B besar dan A kecil B besar. Contoh yang terakhir yaitu genotip dihibrid yang sifatnya heterozigot. Contohnya A besar A kecil B besar B kecil menghasilkan 4 buah gamet, yaitu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Nah, ini juga bisa dibuktikan dengan jumlah variasinya, yaitu ada 4. Terbentuknya 4 variasi karena A besar A kecil merupakan heterozigot, kemudian B besar B kecil heterozigot, maka masing-masing nilainya 1, 1, maka 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, yaitu terbentuk 4 buah variasi gamet.